Semua ujian Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan akan menguji umat Islam ada di Gaza. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu adalah ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan akan menguji umat Islam. Yang pertama, bisyai'in minal khawfi, ketakutan ada di Gaza. Wal ju'i, kelaparan ada di Gaza. Wa naqsim minal amwal, kemiskinan ada di Gaza. Wal anfusi, jiwa-jiwa. Tadi saya sebut ada yang mengatakan 200.000 antara syahid dan terluka-luka. Wal thamarat, makanan. Lima-limanya ada di Gaza. Wa basyiris sabirin, kasih kabar baik, bagus untuk orang-orang yang bersabar. Kemarin saya lihat video, orang posting dari Gaza Utara mengatakan, saya melihat teman saya di mimpi. Temannya sudah syahid. Terus orang yang cerita mengatakan, saya tanya teman saya, bagaimana hisab anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ringan, mudah. Setelah itu temannya mengatakan sangat mudah. Bahkan saya fikir bahwa saya tidak pernah berdosa sama sekali. Subhanallah. Setelah itu temannya tanya lagi, jika saya meninggal syahid, apakah hisab saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan ringan juga? Temannya jawab, InsyaAllah iya. Bahkan anda akan fikir bahwa anda tidak pernah berdosa selama hidup. Dan kasih kabar ini untuk warga Gaza. Yaitu semua warga Gaza, hisab mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala sangat ringan. Masya Allah. Dan akan masuk surga. Kenapa? Karena tanah itu tanah berkah. Orang-orang Gaza, Bapak Ibu, jumlahnya 2.300.000. Yang sekitar 5% dari warga Gaza antara syahid dan terluka-luka. Rumah saya di Gaza sudah dihancur. Mungkin tidak apa-apa kalau rumah, tidak masalah. Tapi yang lain ada kehilangan keluarga 10, ada yang kehilangan semua keluarganya. Jadi sampai sekarang tidak ada dari warga Gaza yang selamat. Baik dari keluarganya, dari rumahnya, dari kerjanya. Ya, subhanallah 10 bulan tidak ada pekerjaan sama sekali. Perang saja. Apalagi dengan kota seperti Gaza. Gaji di sana harian. Bekerja hari ini dapat gaji. Apalagi sekarang 10 bulan sudah tidak ada pekerjaan. Dan kita harus tetap doa untuk mereka. Agar Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan mereka. Karena itu kewajiban. Dan ini adhaful iman. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Silahkan yang mau bertanya. Iya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang persoalan Palestina. Karena ketika dibahas panjang, tapi kadang kita pengen yang perlu kita tahu seputar Palestina atau belum kita pahami seperti apa, nanti biar kita berusaha untuk memberikan jawabannya. Karena biar bagaimanapun tanah Palestina itu adalah tanah yang Allah berkahi, bahkan para anbiya pun menginjakkan kakinya di tanah Palestina, terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menjadi imam di Masjidil Haram, dan para anbiya Allah turunkan, para nabi dan rasul Allah turunkan ke Masjidil Haram, kemudian beliau menjadi imamnya. Dan ini terkontek di dalam sebuah hadis. Dan juga karena para nabi pun juga medan dakwahnya banyak yang berada di tanah Palestina. Sejak zamannya Nabi Ibrahim, bahkan sebelumnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad pernah menginjakkan kakinya di tanah Palestina. Sehingga pembelaan Palestina ini bukan serta-merta mereka membela tanah Palestina, bukan serta-merta orang Palestina mempertahankan tanahnya.
Tapi tanah Palestina itu ketika Umar bin Khattab membebaskan tanah Palestina, beliau mewakafkan tanah ini untuk seluruh kaum muslimin. Berarti termasuk kita. Berarti mempertahankannya termasuk tugas kita kaum muslimin di seluruh dunia. Padahal, Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, padahal Pak Ustaz. Ya, ini saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, saudara kita di Palestina diuji dengan ujian yang sangat berat. Untuk kita yang di Indonesia, mungkin dalam tanda kutip kita dimanja sama Allah ya. Ujiannya barangkali tidak seberat saudara-saudara kita di Palestina. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika melihat penderitaan yang sungguh luar biasa dari saudara kita di Palestina, kenapa negara-negara Islam tidak berani ya dalam pandangan saya itu tidak berani dengan Israel. Barangkali mungkin yang paling berani itu adalah misalnya negara Iran ya, yang head to head gitu ya dengan Israel. Mungkin nanti kenapa ya Iran dalam tanda kutip pahamnya Syiah, sedangkan negara-negara Arab di sekitar Palestina itu kebanyakan Sunni. Saya melihat Syiah ini lebih berani dari Sunni. Faktanya di lapangan yang dilakukan oleh negara-negara Islam yang Sunni ini itu hanya himbauan, hanya kutukan secara ini ya, tapi tidak secara fisik berani bertempur dengan Israel. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa demikian? Apakah ukhuwah kita, persaudaraan kita itu lemah gitu ya? Melihat saudara kita tak berdaya, dibantai sama Israel tapi kita diam aja. Paling kita hanya mendoakan. Sedangkan doa itu sendiri mungkin selemah-lemahnya ini ya. Kita tidak bisa mengubah dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita. Mungkin hanya doa, bukan berarti doa nggak bagus-bagus, tapi levelnya itu paling rendah. Atau mungkin kita hanya menyumbang 1 juta, 2 juta, 5 juta. Nah ini kira-kira apa yang menjadi penyebab utama sehingga negara-negara Islam yang dalam tanda kutip Sunni ini semangat tempurnya itu masih kalah dengan yang Syiah itu ya. Ini mohon pencerahan Pak. Apakah ini karena kepentingannya berbeda, pengen cari aman sendiri, atau bagaimana? Demikian, mohon maaf kalau pertanyaan saya agak keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa, tapi akan dijawab dari beberapa cara. Yang pertama, kenapa negara-negara sekitar Palestina yang Sunni tidak begitu mendukung Palestina? Yang pertama, bantuan negara-negara Arab yaitu hanya mereka bantu dengan uang. Dan sebenarnya uang tidak cukup. Kami membutuhkan senjata, kami membutuhkan daya yang sangat kuat karena kami melawan Israel didukung oleh Amerika. Jadi setiap hari Amerika mengalir bantuan militer ke Israel. Sedangkan di Gaza, ya subhanallah, para berjuang sampai sekarang 10 bulan tidak ada bantuan militer masuk Gaza, dan sampai sekarang Masya Allah mereka masih bisa melawan. Itu karena dukungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa negara-negara Arab seperti itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, saya sebut 2 hadis. Yang pertama, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين. Masih ada sebagian dari umatku yang berhak li'aduwihim qahirin, sakiti musuh mereka.
La yadurruhum man khadalahum. Tidak merugikan mereka barang siapa yang membiarkan mereka. Dan subhanallah, banyak sekarang yang membiarkan Palestina. Setelah itu sahabat tanya, di mana mereka ya Rasulullah? Setelah itu Nabi Muhammad jawab, Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Artinya Palestina. Satu hadis lagi terkait dengan Palestina ini. Khairul jihad ribat wa khairul ribat ribat Asqalan. Jihad terbaik adalah ribat dan ribat terbaik adalah ribat Asqalan. Asqalan dan Gaza, Pak. Dulu Asqalan bagian dari Gaza. Seperti itu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menangkan saudara-saudara kita di Palestina. Itu pasti, insya Allah. Terkait dengan negara-negara Arab, ada hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada akhir zaman, umat-umat yang lain akan berkumpul melawan Islam. Dan kita sekarang melihat itu. Lihat India, Amerika, Eropa, bagaimana mereka melawan Islam. Setelah itu Nabi Muhammad bersabda, tatajama' alaikumul umam. Baik. Setelah itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, karena waktu itu kami sangat sedikit. Yani umat-umat yang lain sangat banyak, bahkan mereka sangat bisa melawan kita dan kita waktu itu sedikit. Setelah itu Nabi Muhammad jawab, tidak. Waktu itu kalian sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Yani subhanallah, jumlah umat Islam sekarang 2 miliar orang Muslim. Tapi Allah ambil ketakutan dari hati-hati umat yang lain dan masukin wahan dalam hati kalian. Setelah itu satu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Nabi Muhammad jawab, cinta dunia dan takut mati.